Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi daripada market cryptocurrency yang sudah diserang oleh negara api lagi teman-teman ya. Dimana untuk market kali ini teman-teman semuanya merah merona ya. Untuk aset kripto kali ini teman-teman semuanya turun. Bitcoin turun 2%-an, Ethereum turun 2%, Cardano 4% ya kan. Semuanya hampir merata minus teman-teman ya untuk keadaan market seperti ini. Apakah kalian panik? Tentunya jangan panik ya teman-teman. Tetap enjoy, nikmati prosesnya dan nikmati alurnya ya. Seperti itu, oke? Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman ada bocoran tentang Luna Classic ya, dimana ini bocoran ini bisa dikatakan datang dari pendiri Terra Luna Classic lama itu, yaitu si Dokwon ya, yang sekarang sudah beda cerita karena Luna Classic sudah menjadi koin komunitas dan tentunya si Dokwon mendirikan token atau koin Luna baru yaitu Luna 2.0. Oke, untuk Luna Classic sendiri mengalami penurunan 4,95% per hari ini per video ini dibuat ya teman-teman, dimana dia sekarang di kepala 23532. Oke. Nah, menurut saya pribadi kemungkinan si Luna Classic ini bangkit kemungkinan besar masih ada peluang teman-teman. Kita lihat nanti di Desember dimana dia akan menjadi V23 nanti ya untuk si Luna Classic. Oke. Nah, di sini tertera jelas teman-teman dimana Dokwon memberi petunjuk kemungkinan aliansi dengan Terra Classic atau Launch. Oke. Nah, jadi ini adalah petunjuk daripada si Dokwon nih ketika ingin beraliansi dengan Luna Classic atau bekerja sama lah gitu terhadap Luna Classic, antara Luna 2.0 dan Luna Classic, agar apa? Proyek yang ada di jaringan Luna 2.0 sekarang ini bisa berkembang juga di Terra Luna Classic, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di mana si Dokwon mengatakan tidak sulit membentuk aliansi antar blockchain Terra lama dan baru gitu teman-teman. Jadi menurut si Dokwon ini nggak susah kok kita beraliansi dengan jaringan Luna Classic dengan Luna 2.0, itu sangat gampang kata si Dokwon sih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi di sini Kwon mengisyaratkan kemungkinan aliansi antara Terra 2.0 dan Terra Classic dalam percakapan WhatsApp yang baru-baru ini dibagikan oleh LaunchDAO. Dokwon pendiri Terra mengungkapkan kemungkinan aliansi antara blockchain Terra Classic dan Launch dan Terra 2.0 ini atau Luna. Kwon mencatat bahwa tidak akan sulit untuk bersekutu dengan Terra Classic. Namun perhatian utama adalah mendapatkan komunitas Terra Classic untuk memastikan proposal pembaruan perangkat Luna lolos. Oke. Di mana saran untuk menyelesaikan kedua rantai Terra. Nah, jadi di sini kalau nggak salah proposal yang bisa dikatakan akan terjadi nanti di bulan Desember ya teman-teman, dimana pemikiran cepat tentang Launch dan Luna, bagaimana jika kita membayangkan bulan kembar dalam skenario langit dimana keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Nah, kata pengembang inti Luna Classic. Oke. Nah, yang penting ketika ada penggabungan seperti ini teman-teman, yang penting si Dokwon itu nggak punya peran besar, maksudnya nggak punya andil lah terhadap Luna Classic ya. Dia tetap di Luna 2.0, Luna Classic ya tetap terhadap komunitas gitu teman-teman. Jadi nggak ada kesimpulan, nggak ada istilah Dokwon kembali lagi memegang Luna Classic, enggak ya teman-teman, nggak seperti itu ya. Nah, dan di sini membentuk aliansi dengan Launch tidaklah sulit selama proposal peningkatan perangkat Luna dapat lolos dari sisi itu, yaitu tentang proposal yang akan disahkan nanti ya teman-teman, di mana jika ICB atau apa itu aku agak lupa teman-teman, intinya itu jika diaktifkan kembali sesuai yang beberapa hari kita bahas, bahwasanya antara Luna Classic dan Luna ini nanti bisa berkolaborasi lah, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk mendongkrak harga daripada Luna Classic juga, untuk mendongkrak utilitas daripada Luna Classic juga, dan untuk mendongkrak proyek-proyek mau berdiri di jaringan Luna Classic juga itu teman-teman ya. Intinya seperti itu, tujuannya adalah membentuk ekosistem dan utilitas daripada Luna Classic sebenarnya. Oke.
Dan di sini 1,6 juta USDC teman-teman ditetapkan untuk menjalankan program hibah Terra Classic saat proposal 8813 lulus. Oke, nah jadi di sini nanti teman-teman daripada komunitas Terra Classic ini setuju nih dengan 1,6 juta USDC ini ditetapkan untuk menjalankan program hibahnya ya ketika saat proposal 883 lulus. Dan kalau kita lihat sendiri teman-teman dalam sebuah tweet pada hari Minggu, influencer dan validator Terra Classic Crypto mengungkapkan bahwa proposal 883 telah lulus voting tata kelola. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya voting tersebut sudah lulus dan berarti 1,6 juta USDC itu bisa dihibahkan gitu ya teman-teman, karena komunitas juga setuju gitu, karena terbukti proposal tersebut bisa lolos. Kalau komunitas nggak setuju ya otomatis proposal tersebut nggak akan lolos ya, simpelnya seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat memang di sini votingnya ya dominan dengan pemilihan daripada komunitas Luna Classic ini setuju gitu, oke? Nah, jadi pertangkapan layar yang dibagikan oleh Classic setidaknya 62% dari kekuatan suara komunitas berpartisipasi khusus 92,15% memilih ya, sementara 7,66% memilih untuk abstain dengan hanya 0,1% memilih untuk menentang proposal tersebut. Nah, jadi akibatnya dengan persetujuan komunitas Terra Classic akan meluncurkan program hibah di bawah arahan pengembang inti Edward Kim ya, sesuai proposal 1,6 juta Terra Classic teman-teman ya, 1,6 juta Terra Classic USD atau sekitar 57,6 ribu US dollar ya, akan diserahkan kepada Kim untuk mengarahkan maksudnya dan mengoperasikan skema ini selama 6 bulan ya teman-teman ya. Nah, di sini identifikasi masalah yang perlu dipecahkan pada rantai Terra Classic. Nah, jadi ini adalah PR daripada pengembang daripada Luna Classic tersebut. Terus poin kedua adalah publikasi permintaan tawaran untuk memperbaiki masalah ini. Poin nomor 3, kiriman yang diterima ke peninjau independen, dan di sini kirim tawaran yang disetujui pengelulus dan catat pengulasan sebagai proposal tata kelola stasiun Terra. Nah, alokasikan dana yang disetujui dompet multisig di bawah kendali Yayasan Hibah Biaya Talenta berdasarkan tonggak sejarah. Nah, ini adalah khusus program hibahnya teman-teman, di mana bertujuan untuk mengalokasikan dana secara efisien dan transparan dari kelompok masyarakat untuk mendanai proyek-proyek dalam rantai tersebut. Ringkasan kasar kegiatan Yayasan Hibah disusun oleh Kim ya teman-teman, seperti inilah uraiannya seperti itu, oke? Nah, jadi kesimpulannya ketika terjadi hibah 1,6 juta USD ini juga positif untuk keberlangsungan daripada rantai Luna Classic sendiri, dan tentunya ketika Luna 2.0 dan Terra Luna Classic ini berkolaborasi teman-teman, seperti itu intinya, seperti itu ya. Mudah-mudahan investor nggak akan kecewa ya, yang dulunya sempat kecewa dengan Dokkwon. Dan ketika mau berkolaborasi, karena tujuan daripada Luna Classic sebenarnya adalah menarik utilitas ya, atau proyek-proyek yang berdiri di jaringan Luna 2.0 ini biar bisa kembali lagi ke Terra Classic, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini dulu pilihan Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.